Halo semuanya, welcome back di Work From Home series di RF Channel on YouTube. Thank you Anda masih bersama dengan saya, dan di bagian ini kita akan melanjutkan mengenai investor sejati tidak diversifikasi part kedua atau bagian kedua. Nah, mungkin Anda harus tahu bahwa di vlog sebelumnya Anda bisa mengetahui bahwa ada pernyataan yang masuk ke WhatsApp saya di 089 77713 dan tentunya bila Anda juga mau bertanya dan mau mengomentari, Anda bisa add WhatsApp saya sekarang, dan silahkan dengan senang hati saya bisa menerima saran, kritik, dan apapun dengan tangan dan kaki yang terbuka. Nah, kita akan kembali bicara mengenai diversifikasi. Silahkan cek pertanyaannya di vlog sebelumnya. Nah, di bagian kedua ini saya mau coba ambil sebuah poin menarik bahwa ada pernyataan bahwa diversifikasi dalam memecah risiko hanya perlu dilakukan bila Anda adalah seorang pebisnis, dan seorang investor tidak perlu melakukan diversifikasi karena sangat yakin bahwa membeli Mercy dengan harga bajai. Ini adalah sangat menarik juga menurut saya. Pertama, bila ada yang mengatakan bahwa investor nomor satu dunia adalah Warren Buffett, maka coba dipelajari lebih jauh Warren Buffett menjadi orang terkaya di dunia. Apakah dari investasi sahamnya, atau karena menjadi kaya akibat saham perusahaannya yang harga per lembarnya ratusan ribu dolar, Berkshire. Nah, jadi sebenarnya bila kita mau berdebat apakah Warren Buffett adalah investor nomor satu dunia atau pebisnis perusahaan manajer investasi nomor satu dunia, ini menjadi perdebatan yang panjang. Namun dengan dia berinvestasi pada saham mulai dari 13 tahun, ini menjadi tidak bisa kita perdebatkan bahwa memang dia sokoguru pada hari ini, dan juga Benjamin Graham. Saya juga memiliki belajar banyak terkait dengan buku dari Benjamin Graham, dan juga belajar dari pidato-pidatonya Warren Buffett dalam setiap tahunnya, yang boleh dibilang semua orang melihat hal itu menjadi seorang orang aliran fundamental pasti belajar dari sana. Saya juga tidak mau memperdebatkan karena kurang impact terhadap kantong kita juga kalau mau didebatkan siapa yang menang, apakah Warren Buffett adalah investor nomor satu atau dia adalah dari pebisnis perusahaan manajer investasi yang sahamnya menjadi ratusan ribu dolar. Nah, saya mau bertanya kepada Anda, apa beda seorang accounting finance dengan pemilik perusahaan? Jawabannya adalah seorang accounting finance membuat laporan keuangan di mana pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk dibaca. Yang satu tugasnya membuat, yang satu adalah membaca. Pertanyaan saya, apakah seorang accounting bila harus membaca laporan keuangan memiliki sudut pandang yang sama dengan seorang pemilik perusahaan? Jawabannya jelas tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya, jadi laporan keuangan itu pertama kali dibuat untuk siapa? Jawabannya adalah untuk pemilik perusahaan. Lalu, bila dikatakan bahwa seorang investor yang benar tidak perlu mendiversifikasi karena diversifikasi hanya bagi pebisnis, apakah ini seperti sebuah pertanyaan yang menurut saya agak ngaco? Investor pertama adalah si pemilik perusahaan itu sendiri. Mereka menggunakan laporan keuangan. Investor level selanjutnya ya yang nggak mendirikan perusahaan tapi investasi, akhirnya juga membaca laporan keuangan. Nah, pernah Anda juga tahu bahwa artis yang bisa memerankan perannya adalah syaratnya menjiwai peran tersebut. Contoh aja, kalau saya pernah dengar di wawancaranya dari Mas Reza Rahardian, artis lokal, yang menjiwai perannya itu sampai harus mengurung diri. Dan saya juga mendapatkan wawancara dari pemeran film Joker pun, dia harus sampai menginap di rumah sakit jiwa. Jadi bila dasar dari membuat laporan keuangan dari accounting and finance adalah untuk dibaca oleh si investor pertama, yaitu adalah si pemilik perusahaan itu sendiri pertama kali. Artinya bila ada investor lain yang tidak bisa menjiwai sudut pandang dari si pemilik dan juga si pebisnis ini, apakah dia akan menjadi investor yang hebat? Saya rasa saya ragu akan hal itu. Jadi apakah diversifikasi pada investasi Anda adalah suatu hal yang perlu? Saya tidak tahu bagi Anda. Tapi bagi saya, yang namanya diversifikasi itu adalah suatu keharusan karena
pertama Anda tidak bisa pernah menebak dengan tepat harga dan nilai, jangan dimispersepsikan dengan seperti membeli Mercy rasa bajai. Karena bisa saja Avanza rasa Range Rover pun saya bisa buktikan bahwa saya mampu. Itu karena kita sebagai seorang diri yang mampu memainkan nilai tambah dan faktor kali, itu bisa kita lakukan. Jadi jangan pernah disamaratakan bahwa dengan suatu keyakinan penuh Anda berpegang pada sebuah barang yang Anda investasikan, sebenarnya Anda akan kembali lagi bukan sebagai seorang investor sejati, tapi investor rasa spekulan. Anda menerapkan prinsip-prinsip investasi, tapi ketika Anda melakukan secara money manajemennya, Anda melakukan dengan gaya seorang spekulan. Prinsip diversifikasi adalah memecah risiko. Memecah risiko atas pengetahuan bahwa mungkin Anda salah, memecah risiko atas keyakinan bahwa uang yang saya miliki harus disebar. Dan ini bukan hanya terminologi sebagai seorang pebisnis. Kenapa? Sebagai seorang pebisnis, dia juga menjadi seorang investor kok. Kira-kira seperti itu. So, di vlog kedua ini dari seri pertama mengenai investor sejati tidak diversifikasi pun menurut saya kurang setuju. Tapi apakah akan berhasil bagi Anda dan Anda jadi besar-besaran mendapat keuntungannya? Kalau Anda membeli satu-satunya dan ternyata Anda berhasil, dan Anda bilang, saya berhasil dengan metode ini, berarti itu Anda sedang seperti judi. Kenapa? Kalau Anda berhasil, kalau gagal. Anda bisa bilang ini, tidak ada gagal dalam hidup saya. Yang ada adalah berhasil dan berhasil. Apa itu juga bukan seperti seorang motivator? Ya, saya nggak yakin dengan kata-kata itu. Please, saya hanya sebagai seorang guru duduk di sini. Saya tidak menentang semua metode pernah menghasilkan suatu keberhasilan tersendiri. Metode sepak bola dengan metode serang, full attack. Ada tim sepak bola yang berhasil jadi juara. Ada yang full defense, ada juga yang berhasil juara. Ada yang full mampu mengolah bola di tengah, jadi juara juga. Ada yang gado-gado, jadi juara juga. Basket juga ada dengan metode zone press defense, berhasil juga. Ada yang metodenya ofensif sekali, berhasil juga. Gak ada yang pernah gagal. Yang gagal adalah yang rugi, yang berhasil adalah yang untung. So, jangan pernah Anda berhenti belajar. Ini adalah kanal belajar dan bukan saya memberikan rekomendasi. Semoga apa yang menjadi video ini bisa dipahami dasarnya. Akhir dari video ini saya mengucapkan bahwa diversifikasi menurut saya harus dipelajari. Perkara pada akhirnya Anda nggak mau pakai, itu urusan Anda. Tapi bukan artinya adalah ada orang yang selalu berhasil dengan tidak mendiversifikasikan, dan ada juga orang yang selalu berhasil karena mendiversifikasikan. Sesuatu pasti ada error dan berhasilnya. Mungkin sekian itu saja. Saya mau informasikan yang terakhir. Yang pertama adalah, bila Anda mau berkenalan dengan saya, bertanya dan mengkritisi saya, senang hati, tangan dan kaki terbuka. 08977 713 713. Silahkan kenalan dengan saya. Senang kalau saya bisa kenalan dengan orang baru. Yang kedua, tim saya membuat per kuartal ada rilis mulai 2020, namanya adalah cheat sheet. Anda repot merekap laporan keuangan yang sudah ratusan, kita rekapkan setiap kuartal. Anda dapat 9 kriteria untuk saham-saham yang bagus, dan kita valuasikan juga 20 saham lebih yang muncul dalam 9 kategori itu yang sering muncul, dan kita sudah bagi per sektor, per labanya yang tinggi, per konsisten, dan lain sebagainya. Anda sudah bisa gunakan dan ada live monitoringnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Silakan Anda bisa akses di cheat sheet cs.savingsaham.com cs.savingsaham.com. Kalau Anda selama bulan Maret 2020 ini akses subscribe-nya, maka Anda bisa mendapatkan potongan sampai dengan Rp300.000. Silakan Anda gunakan dan semoga bisa terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.